Kita waktu sekolah kan ada reunian kan. Ikut ini Tuhan reunian, Tuhan itu. Karena sebelum jadi Tuhan di sekolah mungkin. Karena sebelum jadi Tuhan mungkin waktu kecil dia pernah main patuk lele. Main sambar elang, main dia. Ditanya sama teman-temannya, dikumpul teman-temannya 5 orang. "Hi bro, kau sekarang jadi apa?" "Kau jadi apa bro?" "Biasa aja bro," katanya. "Jadi apa kau?" "Jadi Tuhan," katanya. Berungkat reuniannya bang, berungkat. "Tuhan kau?" "Iya." "Wih, bergetar dengkul yang jadi satpam ini. Kenapa?" "Waktu kecil pernah ditekeknya kepalanya." Tidak bisa Tuhan memberikan keadilan dari keputusannya. Karena apa? Karena masalah pribadi dimasukkannya orang ke dalam neraka. Karena masalah pribadi. Orang-orang yang pernah baik sama dia, meskipun hidupnya seluruh hidupnya itu kejahatan, membunuh dan lain-lainnya, kalau pernah ditraktirnya Tuhan jajan waktu sekolah, masuk surga dia. Kalau pernah Tuhan dipinjaminnya duit, masuk surga dia jadinya. Kalau pernah mati walaupun bangkit, jelas dia takluk menghadapi maut, dijajah oleh maut. Jangankan 3 hari, 1 detik pun harusnya Tuhan mustahil dikuasai kematian. Kalau dia menguasai maut, ya jelas nggak boleh mati, nggak bisa mati. Kalau masih mati berarti dia kalah. Yang menang adalah maut. Itu logik. Lah manusia yang berdosa kok Tuhan yang menanggung derita dan hukuman mati. Matinya terkutuk pula. Lah berarti Tuhan masuk ke dalam jebakan yang sengaja dibuatnya. Dia yang bikin aturan bahwa yang berdosa harusnya dijerat hukum. Lalu dia kasihan dengan manusia. Akhirnya Tuhan sendiri yang masuk ke dalam jeratan demi menyelamatkan manusia berdosa. Kenapa nggak mengampuni manusia tanpa harus Tuhan menderita dan mati? Kan gitu logik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta Islam TV, mualaf cerdas nan kocak mantan Kristen dari Batak, Bang Faruk Sianipar. Lagi-lagi bikin oten panas dingin. Panasnya banyak, dinginnya lenyap. Ya iyalah, ketika menarasikan problem kepercayaan lamanya, Tuhan menjadi manusia. Beliau menyimpulkan betapa bahaya jika sampai Tuhan menjadi manusia. Apa yang terjadi saat Tuhan reuni bareng sesama teman alumni sekolahnya? Bagaimana sikap Tuhan di hari penghakiman nanti saat menghadapi temannya yang pernah nampol? Kocaknya ampun ya. Namun sebelum menyaksikan kekocakan mualaf mantan Kristen, simak dulu alasan Fakta Islam TV kenapa sih suka membahas soal Kristen. Ini dia. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa 1 tahun Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan itu? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Langsung saja dengan kecepatan 1500 km per jam, ini dia Bang Faruk Sianipar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang yang hidup. Setelah mengalami proses hidup dan mati lalu bangkit, dia menjadi Tuhan. Ya, sebelum di usia 33 tahun, dia mengalami berbagai macam kehidupan. Dia menghadapi berbagai macam orang. Bahkan dia bergaul, bergumul dengan beberapa orang. Nah, kalau bisa dianalogikan gini teman-teman. Kita waktu sekolah kan ada reunian kan. Ikut ini Tuhan reunian, Tuhan itu. Karena sebelum jadi Tuhan di sekolah mungkin. Karena sebelum jadi Tuhan mungkin waktu kecil dia pernah main patuk lele. Main sambar elang, main dia. Ditanya sama teman-temannya, dikumpul teman-temannya 5 orang. "Hi bro, kau sekarang jadi apa?"
Ya alhamdulillah bro, aku sekarang jadi anggota TNI. Keren. Kau jadi apa bro? Alhamdulillah, aku sekarang jadi menteri katanya. Keren. Kau jadi apa bro? Ya alhamdulillah, aku sekarang jadi perwira polisi katanya. Mantap. Kau jadi apa bro? Aku jadi satpam. Ada yang satpam ya. Ditanya ini, sosok yang ini, kau jadi apa bro? Biasa aja bro katanya. Jadi apa kau? Jadi Tuhan katanya. Berungkat reuniannya bang, berungkat. Tuhan kau? Iya. Wih, bergetar dengkul yang jadi satpam ini. Kenapa? Waktu kecil pernah ditekeknya kepalanya. Bergetar juga dengkul kawan yang jadi perwira polisi ini. Kenapa? Waktu kecil pernah dirampas jajannya. Bergetar juga dengkul kawan yang jadi tentara ini. Kenapa? Waktu kecil pernah disorok dia, dicampakkan ke paret dia. Tidak bisa Tuhan memberikan keadilan dari keputusannya. Karena apa? Karena masalah pribadi dimasukkannya orang ke dalam neraka. Karena masalah pribadi. Yang si perwira polisi masuk penjara, masuk neraka dia karena dia pernah merampas jajanan Tuhan. Yang si anggota TNI masuk neraka dia karena apa? Karena pernah dia dorong Tuhan masuk ke dalam paret. Yang si satpam masuk neraka dia karena pernah nekek kepala Tuhan. Coba. Maka dia tidak bisa lagi dikatakan maha adil. Kenapa? Karena masalah pribadi dia. Karena urusan pribadi dia dimasukkannya orang ke dalam neraka. Untuk itulah dan untuk hal itulah tak mungkin bagi Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Yang beruntung itu siapa? Yang beruntung siapa? Orang-orang yang pernah baik sama dia. Meskipun hidupnya seluruh hidupnya itu kejahatan, membunuh dan lain-lainnya, kalau pernah ditraktirnya Tuhan jajan waktu sekolah, masuk surga dia. Kalau pernah Tuhan dipinjaminnya duit, masuk surga dia jadinya. Kalau pernah Tuhan dibelikannya sendal atau dibelikannya es apa, dibelikannya gorengan, masuk surga dia jadinya. Meskipun seluruh hidupnya itu, ya sepanjang hidupnya itu melakukan kejahatan. Sahabat, boleh nggak kalau kita mengatakan mualaf itu so pasti cerdas, makanya mualaf? Atau dalam istilah lain, kalau Oten itu cerdas memanfaatkan akal sehatnya, pada akhirnya ya mualaf. Ya bolehlah, ya. Walaupun pendeta Esrasor mengatakan mualaf itu pasti BODO. Faktanya, yang pernah Kristen dan akhirnya memilih Islam meninggalkan Kristen setelah proses berpikir, menalar, memanfaatkan akal sehatnya, memfungsikan cara berpikir logis, pada akhirnya percaya bahwa Islam memang benar. Lalu mereka meninggalkan ajaran lamanya. Ya. Jadi para mualaf mantan Kristen, mereka masuk ke Islam itu bukan karena mimpi melihat sosok berkolor kakinya kotor, bukan ya. Lalu berpikir bahwa itu Tuhan, terus pindah agama. Enggak. Pembodohan kayak gini bukan di Islam, ya. Bang Faruk Sianipar ini menjadi mualaf itu berawal dari berpikir, menalar, menganalisis, memanfaatkan akal sehatnya, sehingga ketika doktrin teologis yang disampaikan kepadanya tidak diterima mentah-mentah, tapi dianalisis, termasuk soal Tuhan yang menjadi manusia. Bagi Oten, Tuhan menjadi manusia itu sebuah kuasa Tuhan, ya, bisa jadi apa saja, ya. Kan sering mereka bilang begitu. Tapi sebenarnya alasan pembenaran yang begini ini malah bikin loyo sebuah doktrin. Untuk apa? Untuk mati menebus dosa. Coba. Semua yang waras itu paham. Kalau pencitraan kuasa harusnya dari posisi yang lemah jadi kuat, kecil menjadi besar, rendah menjadi tinggi, kopral jadi jenderal, semut jadi gajah, ya. Pak RT menjadi presiden. Nah, itu logika waras. Sesuatu yang biasa saja menjadi jauh lebih luar biasa, itu meningkat, ya.
Lah ini enggak. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya, lahir menjadi manusia. Dari Tuhan menjadi manusia. Lewat rahim dari anunya manusia juga. Datang ke dunia untuk apa? Untuk menderita dan mati terkutuk, coba. Masa Tuhan tak kuasa mengampuni dosa kalau nggak jadi manusia dulu, ya, nggak mati menderita terus terkutuk di atas pohon gitu? Itu menalar Tuhan jadi manusia aja udah koplak sebenarnya ya. Kalau dinalar, kalau dipikir, kalau menggunakan logik, kalau menggunakan akal sehat, ya. Jadi Bang Faruk ini menarasikan bahaya jika Tuhan menjadi manusia dengan segala dinamikanya manusia ya. Ini bukan bermaksud mengolok-olok, tapi mengajak berpikir waras, bernalar logis ya, dengan cara dan gayanya dia tentu saja. Dan yang disampaikan itu sangat rasional ya. Kalau sebagai manusia tentu saja dia punya sikap objektif dan subjektif. Lalu mengajak menarik kesimpulan, wajar nggak sih Tuhan dalam narasi doktrin kekristenan? Kalau jawabannya wajar, ya wis terima saja. Percaya saja, yang penting yakin. Lalu membuat 1001 jurus pembenaran. Kalau mentok masih ada jurus lain yang dipakai. Apa yang biasanya? Kamu sih nggak terima Yesus Tuhan, makanya nggak dijamah Roh Kudus, makanya kamu nggak percaya, makanya kamu nggak paham bahwa Tuhan bisa jadi manusia, lalu menderita dan mati terkutuk untuk menebus dosa kita. Bagaimana mungkin kita percaya Tuhan senista itu? Ya, problemnya sering kali ya, narasi yang dibangun oleh Oten ini aneh, membuat kesimpulan yang justru melecehkan. Tuhan inkarnasi dalam rupa manusia, lalu menderita dan mati terkutuk di atas kayu. Itu kemuliaan atau kehinaan? Coba. Secara logik itu kehinaan. Tapi mereka menerima itu sebagai kemuliaan. Kan aneh ya. Doktrinnya bahwa itu cara Tuhan untuk menebus dosa orang percaya. Lah manusia yang berdosa kok Tuhan yang menanggung derita dan hukuman mati. Matinya terkutuk pula. Lah berarti Tuhan masuk ke dalam jebakan yang sengaja dibuatnya. Dia yang bikin aturan bahwa yang berdosa harusnya dijerat hukum. Lalu dia kasihan dengan manusia. Akhirnya Tuhan sendiri yang masuk ke dalam jeratan demi menyelamatkan manusia berdosa. Kenapa nggak mengampuni manusia tanpa harus Tuhan menderita dan mati? Kan gitu logik. Ya. Terus mereka bernarasi lagi. Oh, Tuhan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Mengalahkan maut. Mengalahkan maut katanya. Bukti bahwa Yesus Tuhan menurut mereka yaitu karena di hari ketiga dia bangkit dari kematian. Itu artinya dia mengalahkan kuasa maut, dia hidup kekal naik ke sorga. Sekilas narasi ini hebat, sekilas ya. Tapi coba dinalar ya. Mereka suka mau mengatakan bahwa para nabi wafat, nggak bangkit lagi. Sementara Yesus karena dia Tuhan makanya dia bisa bangkit mengalahkan maut. Menurut saya, kalau di depan udah tak kasih tahu ya, nalar kantong kerupuk. Bisa nggak sih kalian bernalar logik ya? Kalau pernah mati walaupun bangkit, jelas dia takluk menghadapi maut, dijajah oleh maut. Jangankan 3 hari, 1 detik pun harusnya Tuhan mustahil dikuasai kematian. Kalau dia menguasai maut, ya jelas nggak boleh mati, nggak bisa mati. Kalau masih mati berarti dia kalah. Yang menang adalah maut. Itu logik. Coba lihat pertandingan tinju. Petinjunya dipukul lawan terus jatuh. Wasitnya langsung ngasih hitungan 1, 2, 3, 4. KO ya. Kalah, dinyatakan dan dipastikan ditetapkan kalah. Walaupun mungkin di detik ke-15 misalnya dia bangkit dan bugar kembali, tetap saja kalah. Kenapa? Karena pernah jatuh dan tidak bisa bertanding selama sekian detik. Itu di pertandingan tinju loh. Bagaimana dengan yang 3 hari alias 3 kali 24 jam dikuasai kematian, dikuasai maut. Mau bangkit lagi, kemudian terbang-terbang, mau seperti apapun tetap saja ditetapkan kalah. Ya. Berarti narasi mengalahkan maut hanyalah bualan. Karena secara logik itu nggak bisa diterima akal. Tuhan mustahil mengalami kematian. Kalau pernah mati berarti bukan Tuhan. Sebenarnya sesederhana itu kok memahaminya ya.
Saya ulangi, Tuhan itu mustahil mengalami kematian. Kalau pernah mati berarti bukan Tuhan. Sesederhana itu. Yang paham, selamat datang di Kebenaran Islam.